Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat belajar fisika lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar tentang materi besaran dan satuan untuk bagian yang kedua. Pada bagian yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian besaran dan satuan, kemudian tentang dimensi, juga tentang notasi ilmiah. Pada bagian yang ini kita akan mempelajari tentang pengukuran, kemudian angka penting, dan hal-hal yang berkaitan dengan angka penting. Oke, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang pengukuran. Sebenarnya apakah itu pengukuran? Pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan ukuran suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Kita kenal dengan alat ukur apa aja? Misalnya kayak kita pergi ke penjahit pada contoh yang lalu, kita pasti akan diukur mungkin panjang lengannya, lingkar dada, lingkar pinggang, dan sebagainya menggunakan satu alat ukur yaitu meteran. Nah, meteran itu adalah alat ukur yang digunakan oleh penjahit untuk mengukur dalam hal ini besarannya adalah besaran panjang. Jadi kalau di dalam fisika kita mengenal ada bermacam-macam besaran, maka masing-masing besaran itu kita bisa ukur dengan alat ukurnya sendiri-sendiri. Ada apa aja? Ada pengukuran panjang. Contohnya tadi menggunakan meteran, bisa juga menggunakan penggaris, bisa juga menggunakan alat ukur yang lebih teliti lagi, ada yang namanya jangka sorong, kemudian ada juga yang namanya micrometer scope. Kemudian yang berikutnya ada juga pengukuran massa. Kemarin kita kenal massa, kalau dalam kehidupan sehari-hari yang kita sebut sebagai berat, tapi berat di dalam fisika pengertiannya lain ya. Pengukuran massa ini misalnya kalau dalam setiap bulan itu biasanya ada penimbangan bayi dan balita, itu menggunakan alat ukur. Alat ukurnya apa? Ada yang namanya timbangan. Biasanya kita sebutnya sebagai timbangan. Ada timbangan digital, kemudian neraca ya, ada neraca 2 lengan, ada neraca 3 lengan, neraca bebek, dan sebagainya. Itu adalah pengukuran massa. Kemudian ada juga pengukuran suhu. Misalnya dalam kehidupan seperti sekarang ini, apalagi di masa pandemi, kita mau memasuki suatu gedung perkantoran atau wilayah saja, kita harus diukur suhunya. Pakai apa? Pakai satu alat ukur yang kita sebut sebagai termometer. Kemudian yang lainnya ada pengukuran waktu. Pengukuran waktu biasanya kita pakai jam. Sudah berapa lama? 1 menit, 2 menit, 10 jam. Atau untuk mengukur waktu yang lebih singkat lagi, kita bisa menggunakan alat ukur yang kita sebut sebagai stopwatch. Dan lain-lain. Banyak. Ada pengukuran kuat arus, ada pengukuran tegangan, dan sebagainya. Oke, yang berikutnya kita akan beranjak pada pengukuran panjang dengan menggunakan salah satu alat ukur, yaitu jangka sorong. Ya, kalau mengukur dengan meteran, mengukur dengan menggunakan penggaris, saya pikir sudah bukan masalah buat kita karena terlalu biasa kita gunakan. Jadi yang berikutnya ini memang agak sedikit rumit, tapi sebenarnya nggak susah. Cara penggunaannya bagaimana? Di kapan-kapan akan saya tunjukkan cara penggunaannya, tapi di sini akan saya tunjukkan dulu bagian-bagiannya. Oke. Gambar ini adalah menunjukkan gambar jangka sorong dengan bagian-bagiannya. Ada yang kita sebut sebagai skala utama. Itu mirip saja dengan penggaris yang biasa kita pakai. Jadi ukurannya dalam sentimeter bisa atau dalam milimeter. Misalkan di situ angkanya 10. Itu nih kalau saya tunjukkan ini maksudnya adalah 10 mm. Atau kalau kita pakai penggaris kan ini 1 cm, 2 cm, 3 cm, dan seterusnya. Ini adalah untuk skala utamanya. Nah, kemudian ada yang kita sebut sebagai skala nonius atau skala Vernier. Nah, di sini yang membedakan antara penggaris biasa dengan jangka sorong itu karena adanya skala nonius ini. Jadi nanti hasil dari pengukurannya jelas lebih teliti dibandingkan dengan pengukuran dengan menggunakan penggaris biasa. Kemudian, mana yang kita pakai untuk mengukur? Ya. Kalau kita mau mengukur dengan menggunakan jangka sorong, untuk mengukur tebal buku misalnya, atau panjang suatu benda yang nggak terlalu besar misalnya, kita pakai ini. Ini bagian ini kita sebut sebagai rahang bawah.
Jadi kita jepit bendanya sekian, nanti kemudian kita ukur. Nah, itu nanti hasil pengukurannya akan terbaca di sini. Atau kalau misalkan kita mau mengukur diameter dalam dari suatu benda, misalnya saya punya botol, saya mau mengukur diameter dalamnya berapa, maka saya ukurnya dengan ini. Jadi ini dimasukkan ke dalam mulut botol, kemudian kita sesuaikan ukurannya, terus hasilnya kita lihat di sini. Atau kalau kita mau mengukur kedalaman suatu lubang misalnya, atau tadi kita punya botol, kita mau mengukur kedalamannya berapa sih? Nah, kita pakai bagian yang ini. Ini namanya tangkai ukur kedalaman. Jadi, ketika kita mengukur dengan menggunakan tangkai ukur kedalaman ini, sebenarnya ini panjangnya ini dengan panjang dari sini sampai sini pada rahang atas, atau panjang dari satu sisi ke sisi yang lain ini pada rahang bawah, itu sebenarnya ukurannya sama. Jadi mau pakai bagian yang mana aja ini sebenarnya nggak masalah, cuma kan fungsinya masing-masing. Dan jangan lupa satu tombol di sini, bukan tombol sih ya, ini namanya baut pengunci. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk mengunci agar ketika jangka sorong kita gunakan itu nggak bisa bergeser-geser. Misalnya tadi saya mengukur diameter dalam dari suatu botol, kemudian setelah ukurannya sesuai, kemudian di sini saya kunci. Kalau sudah saya kunci, maka botolnya bisa saya lepas, nggak masalah. Kemudian tinggal saya lihat hasil pengukurannya. Kalau misalkan kita masih mau repot, kemudian botolnya masih di bawah-bawah, ya nggak masalah. Cuma kan untuk lebih memudahkan, kita bisa lepas bendanya, kemudian kita lihat hasil pengukurannya di sini. Ketika ini dikunci, maka ini skala Nonius ini udah nggak bergeser-geser. Tapi kalau ketika ini baut penguncinya dilonggarkan, maka skala Nonius ini bisa kita geser-geser seperti itu. Jadi bisa kita sesuaikan kita mau mengukur bagian yang mana. Seperti itu. Untuk contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita melakukan sebuah pengukuran, suatu pengukuran, kemudian saya peroleh hasilnya seperti ini. Ini yang ditampilkan adalah hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian yang ditampilkan itu adalah untuk skala utama dan skala Noniusnya. Ini adalah untuk skala utamanya, kemudian ini untuk skala Noniusnya. Jadi yang membedakan antara jangka sorong dengan penggaris tadi adalah ketelitiannya. Dari sini kita bisa lihat ya, ketelitiannya berapa sih? Ini ya, ketelitiannya. Ketelitiannya bisa kita hitung dari jumlah garis yang ada pada skala Nonius. Oke, jumlah bagiannya ya. Jadi misalkan itu ada 10, berarti setiap satu bagian itu mewakili nilai 1/10 mm. 1/10 mm itu berapa sih? Itu setara dengan 0,1 mm. Jadi kalau untuk pengukuran seperti ini, kalau misalkan kita mau menghitung atau mau mengukur nilainya berapa sih sebenarnya, kita lihat pada skala utama dulu. Pada skala utama yang kita lihat adalah nilai sebelum 0 pada Nonius. Berarti berapa? Nih, yang ini. Nolnya Nonius itu di sini. Nah, yang kita lihat yang mana? Yang ini. Kalau ini 3, di sini 4, berarti ini di sini ada 3,5, di sini 3,6, yang ini berarti 3,7. Maka kita masukkan saja nilainya adalah 3,7 cm atau dalam milimeter berarti nilainya adalah setara dengan 37 mm. Sedangkan untuk skala Noniusnya, kita lihat garis pada skala Nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Yang mana? Dari 10 garis yang ini, ya, itu ada satu garis yang paling berimpit dengan garis pada skala utama, yaitu yang ini. Itu adalah garis ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kita masukkan aja. Skala Noniusnya berarti adalah garis ke-5, yang mana masing-masing garis itu mewakili nilai 0,1 mm. Sehingga di sini nilainya adalah 0,5 mm. Maka pembacaan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini adalah 37,5
mm, atau kalau mau kita ubah ke dalam sentimeter berarti adalah 3,75 cm. Itu contoh untuk pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Oke, saya contohkan untuk yang berikutnya. Saya masih menggunakan jangka sorong, tapi dengan ketelitian yang berbeda. Bisa kita lihat di sini. Kalau yang tadi ada 10 garis, kalau di sini untuk noniusnya ternyata bukan 10 tapi ada 20. Jadi ada 20 bagian pada nonius itu. Maka ketelitiannya berapa? Ketelitiannya itu bisa kita hitung. Nilainya adalah 1/20 mm. 1/20 mm itu berapa sih? Kalau 1 bagi 2 itu 0,5. Kalau 1 bagi 20 berarti adalah 0,05 mm. Sehingga hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong ini, yang pertama jelas kita lihat pada skala utama. Kembali lagi kita lihat sebelum 0 pada nonius. 0 noniusnya ini. Berarti yang kita perhatikan adalah garis yang ini. Garis yang ini berarti hasil membacanya berapa? Ini 6,5 berarti yang ini adalah 6,6. Oke, kalau kita tuliskan berarti nilainya adalah 6,6 cm atau 66 mm. Kalau nilai skala utamanya 66 mm, kemudian kita masuk ke skala noniusnya berapa? Kita lihat kembali lagi, garis pada skala nonius yang berimpit dengan garis pada skala utama. Yang mana? Dari 20 garis, selain garis ke 0 ini, garis ke berapa? Oke, ternyata ini yang berimpit. Ini garis ke berapa? Jelas, ini 10, berarti 11, 12, 13, 14. Bisa kita hitung? 14 kali 0,05 mm. Berapa nilainya? Adalah 0,7 mm. Sehingga hasil pembacaan atau pembacaan hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm ini adalah 66,7 mm atau setara dengan 6,67 cm. Oke. Seperti itu. Jadi bisa dibedakan pengukuran dengan menggunakan penggaris itu seperti kita mengukur dengan menggunakan skala utama tok. Ketika menggunakan jangka sorong di sini ada hasil yang bisa kita baca dari skala noniusnya. Jadi lebih teliti. Nah, kemudian selain jangka sorong, kita juga punya alat ukur lain yang lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong, yaitu kita kenal dengan mikrometerskop. Oke, bagiannya seperti ini. Oke, di sini sama ya, kalau tadi ada tombol pengunci, di sini juga ada tombol pengunci. Jadi kalau posisinya terkunci, maka dia nggak bisa digeser. Ini yang digeser yang ini. Cara menggesernya adalah dengan memutar ini ya, tombol di sini. Untuk mengukurnya dari mana? Jadi bendanya dijepit di sini. Ya, contohnya ini ada lingkaran dijepit sini, ternyata hasil pembacanya seperti ini. Nah, mana yang namanya skala utama? Yang sebelah sini. Ini skala utama, yang ini deh ya, yang namanya skala nonius. Oke. Cara pembacanya bagaimana? Hampir sama sebenarnya. Ya, kalau pada jangka sorong kita lihat skala utama dan skala nonius, di sini juga kita lihat skala utama dan skala nonius. Contohnya nih, saya melakukan sebuah pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop. Oke, skala utamanya seperti terlihat ini sebelum nonius. Jadi yang kita lihat itu di sini. Garis yang sebelum nonius yang mana? Yang ini, ya, yang ini. Kemudian nilai yang ditunjukkan sama noniusnya adalah nilai yang berimpit ini ya, berimpit dengan skala utama, berarti yang ini. Oke, jadi ketelitiannya sebenarnya berapa sih kalau jangka sorong? Kalau jangka sorong itu punya ketelitian yang lebih teliti lagi dari jangka sorong, yaitu adalah 0,01 mm. Jadi setiap bagian ini mewakili 0,01 mm. Maka hasil pembacanya gimana? Hasil pembacaannya kita lihat pada skala utama. Di sini kita lihat kalau ini angka 5, ini 10, berarti yang ini adalah 11. Tapi di sini ada tambah lagi. Ini adalah angka tengahan. Berarti kalau di sini 11, berarti sebelum nonius itu nilainya adalah 11,5
mm. Ini ingat ya, ini dalam milimeter bukan dalam sentimeter. 11,5 mm. Kemudian untuk skala noniusnya berapa? Skala noniusnya di situ kita lihat angkanya di sini adalah 30. Kemudian yang ini adalah 35. Otomatis berarti di sini antara 30 sampai 35, berarti naik dari sini 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti yang ini adalah garis ke 33. Maka skala noniusnya mempunyai nilai 33 kali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,33 mm. Hasil pembacaannya berarti berapa? Nih, kita jumlahkan dengan hasil pembacaan pada skala utama tadi yang nilainya adalah 11,5 mm. Hingga kalau kita jumlahkan hasilnya jadi 3811 atau 11,83 mm seperti ini. Jadi sebenarnya membaca pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop itu lebih sederhana, lebih gampang dibandingkan dengan pengukuran yang pakai jangka sorong. Tapi yang pasti itu sama-sama dibutuhkan ketelitian. Oke, itu aja untuk pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Kemudian kalau pengukuran dengan untuk pengukuran massa dengan neraca lengan, neraca bebek dan sebagainya, saya pikir juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Yang paling sering kita pakai adalah pengukuran panjang biasanya. Oke, yang berikutnya kita masuk ke materi tentang angka penting. Jadi apa sih yang dimaksud dengan angka penting? Emang ada ya angka yang nggak penting? Bukannya angka penting itu angka tanggal lahir kamu ya? Jadi angka penting itu bukan masalah angka tanggal lahir, tanggal jadian, apa tanggal apa gitu, bukan. Yang namanya angka penting di dalam fisika itu adalah angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran. Jadi tadi kita melakukan pengukuran tuh dengan menggunakan jangka sorong ataupun pakai mikrometerskop. Nah, angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran itu kita sebut sebagai angka penting. Oke, dipahami dulu maknanya ya. Nah, angka penting itu sendiri punya aturan-aturan yang paling enggak itu harus kita pahami. Yang pertama, bahwa semua angka bukan nol adalah angka penting. Angka bukan nol, itu pasti adalah angka penting. Contohnya, saya punya angka 2,67 gram. Saya peroleh dari hasil mengukur massa. Angka ini mempunyai 3 angka penting, yaitu 2, 6, dan 7. Oke, jelas lah ya untuk ini. Yang berikutnya, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah termasuk angka penting. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah termasuk angka penting. Contohnya, saya punya angka 45,002 kg. Ini angka yang diperoleh dari mengukur massa. Saya punya 2 angka 0, tapi angka 0 itu terletak di antara angka 2 dan angka 5. Nih, atau angka 5 dan angka 2 ini. Angka 5 dan angka 2 itu kan jelas angka bukan 0. Maka angka 0 ini menjadi angka penting, sehingga di sini saya punya 5 angka penting. Oke, berikutnya. Semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir angka desimal adalah angka penting. Contohnya, saya mengukur panjang dan memperoleh hasil 0,0060 meter. Karena 0 di sini adalah angka akhir dari desimal, maka 0 ini jadi angka penting. Sehingga di sini angka ini mempunyai 2 angka penting. Berikutnya, angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal, bukan angka penting. Contohnya, 0,006. Maka 0 di sini itu adalah untuk tempat desimal, tiga-tiganya ini ya. Sehingga bukan angka penting. Berarti angka pentingnya yang mana? Yang ini tok, 1 tok. Maka dia dikatakan hanya memiliki 1 angka penting. Berikutnya, angka 0 yang menunjukkan perkalian 10 pangkat n bukan angka penting, kecuali jika diberi tanda. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini. Saya punya angka 6.500 gram. Ya.
Karena 6.500 gram ini angka nolnya juga nggak ada tanda apapun, maka nolnya itu bukan angka penting. Berarti yang angka penting adalah jelas angka 6 dan angka 5 ini. Maka dia dikatakan memiliki dua angka penting, sehingga kalau kita tuliskan nilainya menjadi 6,5 kali 10 pangkat 3 gram. Oke, akan lain hasilnya kalau kita tuliskan seperti ini. 6.500, tapi nol yang pertama kita beri tanda garis bawah seperti ini. Ini 6.500 gram. Maka ketika dia diberi garis bawah seperti ini, artinya nol yang pertama adalah angka taksiran. Karena dia adalah angka taksiran, otomatis dia adalah angka penting. Maka dia dikatakan mempunyai 3 angka penting. Atau kalau kita tuliskan dengan notasi ilmiah, nilainya menjadi 6,50 kali 10 pangkat 3 gram. Lain lagi kalau misalkan saya tuliskan angkanya seperti ini. 6.500 gram dan 0 yang terakhir yang saya kasih tanda garis bawah. Artinya yang berlaku sebagai angka taksiran adalah angka 0 yang terakhir. Maka 0 yang depannya otomatis dia juga sebagai angka penting. Sehingga di sini 6.500 yang terakhir ini adalah memiliki 4 angka penting. Atau kalau kita tuliskan, nilainya menjadi 6,500 kali 10 pangkat 3 gram. Nilainya sama, tapi angka pentingnya berbeda. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya adalah dalam perhitungan. Jadi, angka penting itu juga bisa dihitung, bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, bisa dikalikan, bisa juga dibagi. Contohnya, sebelum saya kasih contoh, saya contoh untuk angka penting tadi ya. Jadi, misalnya saya punya angka 2,608 gram. Maka di sini saya punya ada angka 268 yang jelas adalah angka bukan 0, pasti dia angka penting. Tapi ada angka 0 di antara angka 6 dan 8, maka dia juga termasuk angka penting, sehingga di sini dikatakan dia punya 4 angka penting. Misalnya saya punya contoh angka lagi, 50,01 kilogram. Ini ya. Ini juga sama. Saya punya angka 1 dan angka 5 yang jelas berlaku sebagai angka penting. Kemudian ada angka 00 ini yang terletak di antara keduanya. Sehingga dua angka 0 itu juga menjadi angka penting, maka di sini dia mempunyai 4 angka penting. Tapi kalau misalkan angkanya begini, 5010 kg. Ini tanpa tanda apapun, maka 0 yang paling belakang, yang ini karena nggak ada tanda apapun, ini adalah bukan angka penting, sehingga angka pentingnya hanya 3 ini. Maka ini 3 angka penting. Berbeda kalau misalkan saya punya angkanya 5010, kemudian angka yang paling belakang ini saya kasih tanda garis bawah seperti ini, maka dia menjadi angka penting, sehingga di sini tetap dikatakan dia punya 4 angka penting dan seterusnya. Kalau misalkan saya punya yang 0,000020 seperti ini, atau tambah angka 1 lagi ini, maka 0 yang depan ini bukan angka penting. Yang angka penting yang mana? Yang ini. Berarti 3 angka penting. Oke, cuma seperti itu aja ya. Atau kalau misalkan saya punya angka 600.000 gini, tapi tanpa tanda apapun, walaupun angkanya sangat besar. Ini bukan 600.000, ini 60 juta ya. 60 juta seperti ini kan nilainya besar sekali, tapi angka pentingnya berapa? Hanya 1 angka pentingnya, itu angka 6 saja. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan angka penting. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya seperti ini. Saya mau menjumlahkan angka penting atau mengurangkan angka penting. Ya, dia punya aturan bahwa ketika kita menjumlahkan atau mengurangkan angka penting, itu hasilnya adalah angka penting yang hanya mengandung 1 angka taksiran. Hanya mengandung 1 angka taksiran. Angka taksiran itu yang mana? Tadi saya sebutkan bahwa angka taksiran itu adalah angka yang di paling belakang. Itu adalah angka taksiran. Contohnya, misalnya saya punya 3 buah pita, panjangnya masing-masing 12,55 meter, 7,1, maaf ya, ini 7,1-nya
dalam meter saja, bukan dalam sentimeter. 7,1 meter dan 4,22 meter. Jika ketiga pita tersebut digabungkan, berapakah panjangnya? Artinya kita mau menjumlahkan panjangnya pita yang pertama, pita yang kedua, dan pita yang ketiga. Karena angka ini adalah angka yang kita peroleh dari hasil pengukuran, maka ini adalah angka penting. Ini penjelasannya. Ya, angka-angka tersebut adalah angka hasil pengukuran. Dengan kata lain, merupakan angka penting. Oleh karena itu, perhitungannya harus menggunakan aturan angka penting. Seperti apa? Oke, tadi kita punya angkanya adalah 12,55, 7,1 dan 4,22. Kita tuliskan saja. 12,55, 7,1 dan 4,22 masing-masing dalam meter. Kemudian ketiganya ini mau kita gabungkan. Kalau kita mau menjumlahkan biasa, ini kan sebenarnya tinggal kita jumlahkan saja. Tapi karena ini adalah angka penting, maka ini angka yang paling belakang adalah angka taksiran. Angka taksiran, ini juga angka taksiran, ini juga angka taksiran. Oke, kalau kita jumlahkan berarti ini adalah 7, yang ini 5 tambah 1 tambah 2 berarti adalah 8. Kemudian yang ini 2 tambah 7 tambah 4 adalah 3, ini 2. Berarti hasilnya adalah 23,87 meter. Tapi ini angka taksiran, ini angka taksiran. Dan tadi aturannya bahwa penjumlahan atau pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Otomatis yang paling belakang harus kita delete ya. Kalau kita delete, padahal ini kan angkanya 7. Ini kan kalau kita bulatkan ke depan ini jadi angkanya besar gitu ya. Maka angka 23,87 menjadi 23,9 meter seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Ya karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran saja. Seperti itu ya. Kalau misalnya angka taksirannya kita peroleh kok ada 3, ya pokoknya yang 2 kita buang, yang kita pakai adalah angka taksiran yang paling depan. Seperti itu. Oke, saya pikir gampang lah ya. Untuk pembulatannya kan juga gampang. Harusnya kalian juga di SMP sudah kenal. Kalau kita punya angka misalkan 2,61, kalau kita bulatkan berarti jadi 2,6. Ya, kenapa? Karena 1 ini di bawah 5, jadi kalau dibulatkan otomatis ke bawah. Tapi kalau saya punya angkanya adalah 2,66, ya, maka mau nggak mau kita harus bulatkannya ke atas, yaitu 2,7. Tapi ada yang unik nih, kalau misalkan saya punyanya angkanya adalah 2,55 sama 2,45 misalnya, 45. Ini dibulatkannya kemana? Ya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya angka sebelum 5 itu ganjil, berarti kita bulatkannya ke atas, berarti 2,6. Tapi kalau depannya itu genap, kita bulatkannya ke bawah jadi 2,4. Oke, agak aneh ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kalian pahami aja bahwa kalau misalkan angkanya di atas 5 kita bulatkan ke atas, kalau di bawah 5 kita bulatkan ke bawah. Oke, selanjutnya perkalian angka penting. Perkalian angka penting itu juga punya aturan. Aturannya adalah perkalian atau pembagian angka penting memperoleh hasil angka dengan jumlah angka penting paling sedikit dari angka-angka yang dioperasikan. Jadi sebenarnya operasi angka penting itu ada 2, yaitu perkalian angka penting dengan angka penting. Ada juga perkalian angka penting dengan angka eksak. Oke, angka penting itu yang kita peroleh dari hasil pengukuran, sedangkan angka eksak itu kita peroleh dari hasil menghitung. Misalnya, saya mengukur suatu benda, ternyata panjangnya 21 cm. Angka itu adalah angka hasil pengukuran, maka kita sebut sebagai angka penting. Kemudian di sisi lain, saya menghitung jumlah siswa dalam sebuah kelas. Ternyata jumlahnya adalah 21 siswa juga. 21, nilainya sama-sama 21. Tapi kalau 21 hasil dari pengukuran kita sebut sebagai angka penting, sedangkan 21 angka hasil perhitungan itu adalah disebut sebagai angka eksak. Nah, perkalian antara angka penting dengan angka eksak itu juga akan menghasilkan angka penting. Jumlah angka pentingnya adalah menyesuaikan dengan jumlah angka penting yang kita kalikan tadi. Kalau misalkan ada 3 angka penting kali angka eksak, ya berarti hasilnya adalah 3 angka penting.
Tapi kalau saya mau mengalihkan 2 angka penting dengan 3 angka penting, maka hasilnya harus 2 angka penting. Contohnya, misalnya saya punya sebuah plat logam dengan panjang misalnya adalah 5,1 cm. Kemudian lebarnya adalah 4,22 cm, misalnya seperti ini. Maka berapa luas plat logam ini? Kalau kita hitung, kan sebenarnya kita kalikan aja. 1 kali 2, 5 kali 2, 10. 1 kali 2, 2 juga ini. Terus 1 kali 4 berarti 4, 5 kali 4, 20. Begini ya. Berarti saya punya angkanya 2, 2, 5, 1, 2. 21,522 cm persegi. Ini 2 angka penting. Yang bawah adalah 3 angka penting. Kita menghasilkan 2 angka penting dengan 3 angka penting. Maka hasilnya harus berapa? Harus mempunyai jumlah angka penting paling sedikit. Kalau di antara 2 dan 3 berarti kan angka pentingnya paling sedikit itu 2. Maka ini harus kita bulatkan agar hanya mengandung 2 angka penting. Berarti berapa? Nih, ini kan sebenarnya angkanya 5 nih. Kalau kita bulatkan berarti ke atas apa ke bawah? Kita lihat depannya, ganjil. Berarti kita bulatkan ke atas. Berarti hasilnya adalah 22 cm persegi. Seperti itu ya. Jadi gampang. Yang penting kita bisa menerapkan aturan-aturan yang ada di dalam angka penting. Saya pikir begitu untuk penjelasan saya kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Oke, tetap jaga kondisi, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, pola hidup yang bersih dan sehat. Tetap cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker. Pokoknya sehat itu kita yang punya. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.